Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang judulnya itu tentang perbuatan hukum lintas negara. Nah, saya sebagai presentator pertama Muhammad Fauzan Habib Prasetyo dengan NIM 2483110064. Jadi langsung saja ke pembahasannya terkait tentang yang pertama ada perjanjian internasional. Jadi di sini saya akan mendefinisikan dulu terkait perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu adalah suatu kesepakatan yang mengatur unsur asing atau individu ataupun badan hukum dari negara yang berbeda, dan itu diatur oleh hukum perdata internasional. Jadi pengertian dari perjanjian internasional ini kesepakatan antara kedua belah negara, antara misalkan Indonesia dan Singapura, ataupun dengan badan hukum tertentu gitu, ataupun badan hukum yang lain gitu. Itu terkait perjanjian internasional. Lalu menurut pasal 1 ya, angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional itu mendefinisikan terkait perjanjian internasional. Jadi di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini menjelaskan bahwasanya perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik. Nah, itu merupakan definisi dari perjanjian internasional. Lalu selanjutnya itu saya akan membahas terkait dasar hukum perdata internasional. Jadi saya ngejelasin tentang dasar hukum nasional maupun internasional ya. Jadi di dalam Indonesia ya, nasional itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu tentang perjanjian internasional itu. Lalu bagaimana isinya? Nah, bagai isi dari undang-undang tersebut itu mengatur ataupun proses pembuatan, pengesahan, penyimpanan, dan pemberlakuan perjanjian internasional. Jadi semua yang terkait tentang perjanjian internasional itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Bukan hanya tentang pengesahan ataupun penyimpanan, tetapi ada juga konteksnya, yaitu misalkan entah itu tentang perjanjiannya, entah itu antara penyelesaian konfliknya, ataupun tentang bagaimana mengakhiri perjanjian tersebut. Nah, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Lalu yang internasional gimana? Nah, lalu di perjanjian internasional itu ada yang namanya Konvensi Wina. Konvensi Wina tahun 1969. Apa sih itu Konvensi Wina? Nah, Konvensi Wina ini dari bahasa Inggrisnya Vienna Convention on the Law of Treaties di tahun 1969. Nah, di sini sudah diatur ya, perjanjian internasional ini mencakup beberapa negara. Jadi ya, ini juga internasional mencakup ataupun mengatur perjanjian internasional antara negara A dan negara B. Itu dari Konvensi Wina ya. Lalu prinsip-prinsip tersebut juga ada kesepakatan bebas, ada itikat baik, dan kewajiban untuk mematuhi perjanjian. Jadi harus harus mematuhi lah perjanjian yang sudah tertulis. Jadi harus yang benar-benar harus sesuai dengan apa yang sudah tertera pada Konvensi Wina ini. Lalu selanjutnya itu adalah unsur-unsur dalam perjanjian internasional. Jadi dalam unsur-unsurnya ini ada apa saja? Yang pertama itu ada kata kesepakat, tentunya ya, dalam suatu perjanjian ataupun kedua belah pihak ya, antara negara A dan negara B, tentunya harus ada yang namanya kesepakatan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kontroversi di dalam perjanjian tersebut. Lalu yang kedua itu ada subjek-subjek hukum. Nah, subjek-subjek hukum ini tentu ya melibatkan beberapa kayak tadi, antar negara dan negara, ataupun negara dengan badan hukum, ataupun negara dengan organisasi internasional. Itu merupakan subjek hukumnya.
Lalu yang ketiga itu berbentuk tertulis. Nah, tentu dalam perjanjian internasional harus ada bentuk tertulisnya supaya tidak ada lagi yang kontroversi ataupun kesalahpahaman antara perjanjian yang sudah disepakati. Lalu selanjutnya ada objek tertentu. Nah, objek tertentu ini tidak ada perjanjian tanpa objek yang pasti. Objek itu sendiri secara langsung menjadi nama dari perjanjian tersebut. Jadi harus ada objeknya terlebih dahulu untuk menentukan suatu perjanjian tersebut. Lalu yang terakhir ada tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. Ya, tentu dalam perjanjian tersebut kita harus tunduk terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Lalu selanjutnya ada subjek-subjek hukum perjanjian internasional. Nah, di sini ada 7 ya subjek-subjek hukumnya. Yang pertama itu adalah negara. Nah, negara sudah jelas ya, untuk suatu perjanjian internasional ini negara sangat terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah negara bagian. Nah, negara bagian ini hanya terdapat dalam negara yang berbentuk federasi untuk berperan sebagai subjek perjanjian internasional tergantung pada peraturan dalam konstitusi dari negara federal itu masing-masing. Jadi ada negara bagian yang berdasarkan konstitusi nasional federasi tidak berhak untuk mengurus dan mengatur masalah internasional seperti Amerika, Malaysia, Australia. Itu merupakan negara bagian. Nah, yang ketiga itu ada tahta suci dan Vatikan. Nah, tahta suci bagian ini pasti dikepalai oleh Paus ya, Paus Fransiskus itu yang mengatur agama Kristen itu. Walaupun bukan dalam arti negara yang sebenarnya diakui ya, jadi Vatikan ini tetap diakui ya dalam suatu perjanjian internasional. Jadi mereka tuh tetap ikut serta dalam perjanjian internasional tersebut. Terus selanjutnya ada kelompok yang sedang berperang atau kaum berlegitimasi. Itu misalkan contohnya ya, pemberontakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia. Banyak negara mencoba untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan, dan pemerintah RI sendiri sering mengadakan perjanjian damai atau gencatan senjata dengan GAM. Nah, biasanya ini PBB ya ikut serta dalam menangani kasus-kasus tersebut ya, kayak tadi yang tentang GAM ya, untuk bagaimana caranya kita itu berdamai ya. Terus selanjutnya itu ada bentuk perjanjian internasional. Nah, ini ada bentuknya secara lisan dan secara tertulis. Saya bahas tentang perjanjian internasional yang lisan dulu ya. Nah, perjanjian ataupun bisa dikatakan dengan perjanjian tak tertulis. Nah, perjanjian tak tertulis ini merupakan pernyataan ataupun atau secara timbal balik diucapkan kepada oleh kepala negara ya, ataupun kepala pemerintah ataupun menteri luar negeri. Itu secara lisan itu mengucapkannya. Di samping itu juga suatu perjanjian internasional tidak tertulis dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan pejabat-pejabat atau organ-organ pemerintah negara seperti tersebut yang kemudian pernyataan tersebut ditanggapi secara positif oleh pejabat-pejabat atau organisasi pemerintah dari negara lain yang berkepentingan. Contohnya misalkan di sini saya ambil contoh dari Presiden Filipina ya, Ferdinand Marcos, itu dalam sidang KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 8 Agustus 1977. Nah, Marcos dalam pidato resminya menyatakan bahwa sejak saat itu Filipina mencabut klaimnya atas Sabah dan mengakui Sabah itu sebagai bagian dari wilayah Malaysia, yang ternyata mendapat tanggapan positif dari para kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut. Ucapan itu dapat dipandang sebagai suatu janji lisan ya, atau tak tertulis dari antara negara Filipina dan juga negara Malaysia. Lalu yang kedua itu terkait perjanjian internasional dalam bentuk tertulis. Nah, hampir semua perjanjian internasional ini berbentuk tertulis ya. Bahkan Konvensi Wina 1969 itu menegaskan bahwa sebuah perjanjian internasional itu adalah perjanjian yang dalam bentuk tertulis.
Lalu kelebihannya apa? Kelebihan dalam bentuk tertulis ini, sebuah perjanjian yang dibuat secara tulis memiliki ketegasan atau kejelasan dalam kepastian hukum bagi para pihaknya. Jadi tentunya ketika sudah ditulis ataupun suatu perjanjian internasional itu ditulis, itu memiliki ketegasan dan juga kejelasan dan pastinya kepastian hukumnya. Jadi ya lebih baik kalau misalkan perjanjian internasional ya dalam bentuk tertulis sebagaimana yang ditegaskan oleh Konvensi Wina itu 1969. Lalu ada apa saja? Lalu selanjutnya ini macam perjanjian internasional. Nah, macam-macamnya ada apa saja? Misalkan ada dua ya di sini, perjanjian internasional baik itu secara bilateral ataupun multilateral. Nah, secara perjanjian internasional itu ada tadi ada bilateral, ada multilateral. Bilateral itu antara negara A dan negara B itu melakukan perjanjian. Nah, bilateral itu cuma dua negara saja. Tetapi kalau misalkan multilateral itu lebih dari dua. Misalkan antara Indonesia, Singapura, Malaysia ataupun suatu organisasi itu disebut multilateral. Itu perjanjian internasional. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya ya, Gina ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Saya Gina Mabruka dengan NIM 2483110085 sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak lintas negara atau kontrak internasional. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kontrak lintas negara. Apa sih kontrak lintas negara itu? Nah, kontrak lintas negara atau kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing. Nah, unsur asing dalam hal ini adalah adanya keterkaitan sistem hukum dari salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, yang sebagaimana pilihan hukum yang telah disepakati oleh keduanya. Nah, dari sekian banyaknya unsur asing yang paling mendasar adalah kebangsaan berbeda. Nah, perbedaan kebangsaan atau kewarganegaraan ini adalah fakta yang menimbulkan konsekuensi bahwa dalam kontrak internasional dimungkinkan adanya dua sistem hukum yang berbeda. Sehingga bidang hukum kontrak internasional bukanlah suatu hal yang mudah. Baik, selanjutnya ada macam-macam kontrak internasional. Nah, di sini ada 7 macam kontrak internasional. Yang pertama ada kontrak internasional bilateral. Apa sih kontrak internasional bilateral itu? Nah, kontrak internasional bilateral adalah kontrak internasional yang jumlah peserta atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya terdiri dua subjek hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Baik, selanjutnya ada kontrak internasional multilateral. Nah, kontrak internasional multilateral adalah kontrak internasional yang peserta dan pihak-pihak di dalamnya terdiri lebih dari dua subjek hukum internasional. Nah, jika tadi kontrak internasional bilateral itu terdiri dari dua subjek hukum internasional, kalau kontrak internasional multilateral terdiri lebih dari dua subjek hukum internasional. Lalu selanjutnya ada treaty contract sebagai kontrak khusus atau kontrak tertutup. Nah, kontrak ini adalah kontrak yang hanya melahirkan kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban yang hanya berlaku oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Lalu selanjutnya ada law making treaty sebagai kontrak umum atau kontrak terbuka. Nah, kontrak ini adalah kontrak yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang dilahirkannya dapat diikuti oleh subjek hukum internasional yang semua tidak ikut serta dalam pembuatan kontrak tersebut. Baik, jika tadi treaty kontrak itu kaidah hukumnya itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat saja. Kalau law making treaty itu kaidah hukumnya itu
berlaku untuk semuanya, untuk semua subjek hukum internasional itu berlaku walaupun mereka tidak terlibat dalam pembuatan hukum tersebut. Lalu selanjutnya ada kontrak internasional melalui 2 tahap. Nah, kontrak melalui 2 tahap ini hanyalah sesuai untuk masalah-masalah yang menuntut pelaksanaannya sesegera mungkin diselesaikan. Nah, kedua tahap tersebut itu ada perundingan atau negotiation dan penandatanganan signature. Lalu selanjutnya ada kontrak internasional melalui 3 tahap. Nah, kontrak internasional melalui 3 tahap ini prosesnya sama seperti kontrak internasional yang melalui 2 tahap. Namun di sini ada proses pengesahan atau ratification. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir dari macam-macam kontrak internasional adalah kontrak internasional yang ditinjau dari jangka waktu berlakunya. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip kontrak internasional. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada fakta sunt servanda. Apa sih fakta sunt servanda itu? Fakta sunt servanda itu yaitu kontrak yang harus dan hanya ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Lalu yang kedua ada primat hukum internasional. Nah, primat hukum internasional adalah kontrak internasional yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari undang-undang nasional suatu negara beserta perjanjiannya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.